Tiga warga Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai tersangka. Satu diantaranya adalah Syarifuddin alias Puding bin Sawala. Ia adalah warga kampung Jana-Janaya, Desa Bonto Majandang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng. Tersangka lainnya yakni Jufri bin Basir sebagai warga Parampangi, Desa Bonto Macini, Kecamatan Sinoa. Dan yang selanjutnya Abu Sofyan, warga Balangang, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Menurut Kasat Reskrim Polres Bantaeng, AKP Ahmad Marsuki saat jumpa pers di Mapolres Bantaeng pada Selasa 7 Januari 2025 menjelaskan bahwa ketiganya menjadi tersangka karena terlibat sebagai aksi pembunuhan pada Rabu 1 Januari 2025. Kini ketiga warga tersebut menjalani penahanan di Mapolres Bantaeng. Dijelaskan peristiwanya sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Tengah pada Rabu 1 Januari 2025. Mereka melakukan pembunuhan di Pasir Putih, Desa Baruga, Kecamatan Pak Jukukang, Kabupaten Bantaeng. Korbannya bernama Jama bin Nuru, asal Parampangi, Desa Bonto Macini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng. Motifnya karena mereka bertiga merasa dipermalukan atas dugaan aksi korban. Korban diduga telah menghamili adik Syarifuddin yang tengah mengidap difabel. Pelaku marah dan emosi setelah mengetahui dugaan perbuatan Jama itu. Yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan melaksanakan menginformasikan terkait ungkap kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi di wilayah Kecamatan Pajudukang. Waktu kejadian itu pada tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 12.15 WITA terjadi di Kampung Pasir Putih, Desa Baruga, Kecamatan Pajudukang, Kabupaten Bantaeng. Yang menjadi identitas korban yaitu atas nama Saudara Jama bin Nuru, warga Kampung Parampangi, Desa Bonto Macini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng. Kemudian dari pengungkapan ini, Satreskrim Polres Bantaeng berhasil mengamankan 3 tersangka atas nama inisial SY, warga Kampung Janaya, Desa Bonto Majandang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng. Yang kedua inisial JF, Kampung Parampangi, Desa Bonto Macini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng. Yang ketiga inisial AB, warga Kampung Balangang, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Barang bukti yang berhasil kita sita yang pertama adalah 1 unit mobil pickup Grand Max warna hitam, nomor polisi DP 8543AB. Kemudian 2 bilah parang, 1 utas tali nilon warna biru. Ini 3 buah batu. Adapun peran masing-masing tersangka yang berhasil diamankan, yang pertama adalah tersangka inisial SY memiliki peran utama yakni mengumpulkan orang-orang dan memberikan informasi tentang keberadaan korban, serta melakukan tindakan pembacokan, penikaman, dan mengikat korban dengan tali dikala korban telah berada di dalam lubang galian tambang. Kemudian yang kedua, inisial JF memiliki peran membacok dan mengikat korban, bahkan juga melakukan pengejaran terhadap korban. Selanjutnya tersangka yang ketiga, inisial AB, memiliki peran menendang kepala korban dan melempari korban dengan batu dikala korban telah berada di dalam lubang galian. Ya, jadi yang ini yang digunakan saudara AB untuk melempar korban yang sudah berada di bawah lubang galian tambang. Kemudian penerapan pasal yang kami terapkan yaitu pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau pasal 170 ayat 1 ke 3 KUHP. Berikut kronologis singkat kejadian. Pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 11.30 WITA,
bertempat di rumah saudara JF di Kampung Bira-Bira, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng. Saudara SY mengumpulkan saudara dan orang tuanya, lalu kemudian memberikan informasi tentang keberadaan korban di Kampung Pasir Putih, Desa Baruga, Kecamatan Pajukukan. Dan saat itu mereka kemudian berangkat ke TKP dengan menggunakan mobil pick-up milik saudara SY. Dan sesampainya di TKP atau di Kampung Pasir Putih, Desa Baruga, saudara SY dan saudara JF kemudian masuk ke dalam rumah milik warga tempat di mana korban sedang berada. Sementara saudara AB saat itu berjaga di luar rumah warga tersebut. Dan dikala itu saudara JF dan saudara SY kemudian langsung melakukan penyerangan dengan menggunakan parang terhadap korban yang kala itu baru bangun dari tidurnya, dan korban pun kemudian berlari menyelamatkan diri keluar dari dalam rumah tersebut. Namun saudara SY dan saudara JF serta saudara AB kemudian melakukan pengejaran hingga ke area tambang. Bahkan saat itu saudara AB kemudian menendang kepala korban yang membuat korban kemudian makin takut dan terus berlari hingga terperosok masuk ke dalam lubang galian tambang yang ada di dalam area tambang tersebut. Dan selanjutnya saudara AB kemudian melempari korban dengan batu, yang disusul juga oleh lemparan batu yang dilakukan oleh saudara SY. Dan setelah itu saudara SY bersama saudara JF kemudian turun ke dalam lubang galian tersebut dan langsung mengikat kedua tangan korban dengan menggunakan tali nilon berwarna biru. Mengikat kedua tangan korban dengan menggunakan tali nilon. Kemudian saudara SY menikam dan membacok tubuh korban berulang kali di dalam lubang galian tambang tersebut sampai akhirnya korban meninggal dunia di TKP. Mereka merasa dipermalukan oleh korban yang diduga, jadi ini masih diduga oleh para tersangka ini, diduga telah menghamili adik tersangka sampai dengan melahirkan. Padahal adik tersangka tersebut memiliki keterbelakangan mental. Inilah yang menjadi motif kuat dari ketiga tersangka ini yang kita amankan sehingga melakukan aksi tersebut terhadap korban. Kemudian tadi memiliki keterbelakangan mental dan sama sekali tidak pernah memiliki ikatan pernikahan dengan korban. Jadi itu teman-teman, pasal yang disangkakan bagaimana yang saya jelaskan, pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 170 ayat 1 ke 3 KUHP. Ancamannya seumur hidup, hukuman mati, itu ancaman pasal 340. Korban ke pelaku masih ada hubungan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.